Seniman patung Yusman dari Yogyakarta menggelar pameran patung tunggal di Galeri Nasional Jakarta mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2022. Ada 40 patung yang ditampilkan di luar ruangan atau outdoor dan di 3 ruangan di dalam Galeri Nasional Jakarta. Patung-patung besar di luar ruangan merupakan potret perjuangan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman saat bergerilya. Untuk selengkapnya, bagaimana Yusman menggelar pameran patung tunggal dengan tajuk Gerbang di Galeri Nasional Jakarta ini, berikut penuturan Yusman. Pameran ini sebetulnya kita berpameran ini sambil pameran karya pribadi dan pameran fan art itu karya pribadi juga. Kita ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak kita, mungkin murid saya, bahwa dalam keadaan apapun kita harus mengingat para pejuang kita terdahulu. Contoh seperti yang belakang ini adalah maket Trikora yang ada di Mabes TNI Cilangkap dan juga ada di Morotai, tempat Perang Dunia Kedua. Dan satu lagi, saya menghadirkan Pak Dirman yang tingginya sampai 9 meter, 8 sampai 9 meter, juga sama. Karena selama ini saya berkarya, baik berkarya secara pribadi maupun karya istilahnya monumental, maka di dalam satu ruangan ini saya ingin menampilkan kembali kepada mungkin murid saya, anak didik saya. Jadi dari Sabang sampai ke Merauke sudah ada monumen kita. Nah, inilah yang salah satu yang akan kita perlihatkan kepada anak-anak kita, kepada siapapun yang mencintai sejarah, bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Bagaimanapun kita adalah lahir dari sejarah masa lalu. Kalau yang di depan karya kita itu khusus tentang Pak Dirman. Bagaimana perjuangan Pak Dirman, mungkin semua orang tahu Pak Dirman satu-satunya, bahkan salah satu juga dari para pahlawan, boleh saya bilang satu-satunya pahlawan yang tidak pernah mau berunding dengan Belanda. Meskipun beliau dalam keadaan sakit dengan paru-paru satu, beliau tetap kokoh mempertahankan NKRI, mempertahankan bagaimana untuk merdeka di kemudian hari untuk anak cucu beliau. Jadi itulah yang saya ambil dari Pak Dirman, seperti keteladanan dari beliau. Jadi berjuang beliau itu tanpa pamrih, biarpun dengan darah, air mata, bahkan nyawa pun beliau korbankan demi untuk kemerdekaan di belakang hari untuk anak cucunya. Itu yang di luar. Sementara yang di dalam, yang ada di ruangan ini, saya menampilkan di mana di pameran ini ada 3 ruangan. Ruangan pertama ini adalah monumen saya yang sudah terpasang di Indonesia, mulai dari Sabang sampai ke Merauke tahun 2019, diresmikan oleh Pak Jokowi di Merauke. Jadi dari Sabang sampai ke Merauke sudah ada monumen kita, monumen saya. Dan ini adalah bagian dari maket-maket yang pernah kita monumenkan di Indonesia. Mungkin ada cerita dari maket yang ini. Maket Trikora ini sangat bersejarah bagi saya, karena pada saat tahun 2009-2010 Panglima kita Pak Jenderal Agus Suhartono pernah ingin membuat monumen, tapi waktu itu ada rencana monumen meniru monumen yang luar, seperti menancapkan bendera di bawah mayat-mayat. Jadi kita mengusulkan dari orang sejarah, dari Pusjarah. Ketika itu teman saya Pak Maskur Priyono dan sudah almarhum. Kita kan juga punya sejarah di Irian Jaya. Ketika kita memerdekakan Irian Jaya dan menancapkan bendera pada jam 4 sore. Nah, di sana ini di dalam adegan ini ada darat, laut, udara dan brimob. Sementara yang satu lagi adalah Herlina yang terkenal dengan si penting emas. Jadi ini sejak Panglima menyuruh saya
Kalau begitu Yusman, kamu buat sketsanya. Jadi pada mulai saat ini saya diperintah oleh Panglima membuat sketsa. Kalau tidak salah kalau saat itu jam 10 pagi, saya langsung pulang ke Pusjarah jam 10, semalam sampai pagi jam 11 lagi saya tidak tidur, dan saya buat sketsa itu, dan Panglima minta jam 12 lihatkan ke saya. Begitu sketsa itu kita lihatkan ke Panglima, ya udah, ini jadikan monumen. Dan inilah satu kebanggaan, mungkin satu kebahagiaan bagi saya sebagai seniman. Sketsa saya selama 12 mungkin 24 jam dan menjadi monumen nasional. Dan ini sekarang ada di Mabes TNI Cilangkap yang tingginya 13 meter. Dan satu lagi ada di Morotai tahun 2011 diresmikan juga oleh Bapak Presiden SBY. Waktu itu Panglima siapa? Panglimanya waktu itu Pak Agus Suhartono. Jadi beliaulah yang punya inisiatif untuk membuat monumen seperti ini. Dan ini sekarang ada di Mabes TNI Cilangkap. Kalau di ruangan lain saya lihat. Di ruangan lain itu adalah tentang Sudirman. Di mana di sini juga ada maket kita, dan maket ini yang ada di Mabes, dan ini juga sudah dikritik oleh Bapak Panglima TNI waktu itu, Bapak Jenderal Agus Suhartono. Jadi personilnya 9 inilah yang di tengah dan dikelilingi oleh relief yang kurang lebih areanya ini di belakang relief, dan area di belakang itu kurang lebih 1 hektar, hampir 1 hektar. Gitu. Ini berarti sama yang di depan. Ya, tapi formasinya di depan kita sesuaikan dengan sejarah. Maka di depan kita buat orangnya lebih ramai lagi, karena ini personilnya cuma 9, sementara di depan ada 12, dan ditambah 5 lagi ke belakang. Dari figuratif sampai menjadi batu. Batu itu tujuan kita. Kita jangan tuna sejarah seperti yang disampaikan Pak Dr. Suwarno Wisesrotomo. Kalau kita tidak hati-hati dengan sejarah, kita lupa dengan sejarah atau tidak mengerti, ini yang akan jadi batu, itulah yang terakhir. Kalau kita dari Padang, Malen Kundang lah namanya. Jadi orang yang tidak ingat orang tuanya, orang yang tidak ingat dengan asal usulnya, itu sama dengan orang yang terlalu berani terhadap orang tua. Jadi kita punya istilah seperti itu. Yang ruangan lain? Ya, kita mungkin kalau ini adalah karya-karya pribadi saya, di mana di sini ini yang dengan judul Kekasih. Ini saya buat. Ini adalah karya terbaik isi tahun 90 di saat saya pameran. Ini adalah judulnya Kekasih. Jadi perpaduan ini figuratif. Justru saya yang dapat penghargaan pertama itu dari figuratif. Cuman ada dosen saya bilang, kenapa tidak dikembangkan? Nanti akan saya kembangkan. Saya mau berkarya yang lain dulu, gitu. Seperti yang di belakang ini juga. Dan Pak Edi Sunarso juga pernah menilai karya ini. Empu Ageng Edi Sunarso, guru saya, maestro, dia sudah menilai saya, Yusman sudah murni. Nah, ini juga karya saya yang bersejarah di saat tugas akhir, dan beliau mengatakan ini Yusman sudah murni. Juga termasuk ini tanduk, ini adalah tanduk 1. Jadi di mana di tanduk ini kita ada lorong. Lorong ini artinya adalah kosong. Jadi gimana pun di dalam hati kita, kalau di dalam hati kita bersih dan kosong, ikhlas kuncinya, kita kemana saja pun dan apapun yang kita pecahkan itu akan enak. Istilahnya gimana ya? Plong, itu yang sebetulnya. Dan seperti karya saya ini kelihatan sekali di sini lorongnya. Nah, saya pingin bersih. Saya tidak mau memikirkan istilahnya yang lain lagi. Yang ada di saya mulai saat ini, saya tidak akan istilahnya seperti sakit hati ataupun dendam sama siapapun.
seperti yang peristiwa yang terjadi di Kekasih ini. Jadi inilah implikasi dari diri saya sendiri. Kita belajar ikhlas, kita belajar bersih. Kalau bersih dari dalam, bersih jugalah keluar. Itu yang saya inginkan. Sementara karya yang satu ini saya dengan guru saya Pak Sabtoto. Jadi pada saat itu Pak Sabtoto, kamu kalau berkarya jangan manis-manis terus, senyum sana, senyum sini. Apa yang ada di dirimu, apa yang kau inginkan. Nah itu, ini dialog saya dengan maestro Pak Sabtoto, guru saya. Jadi terus saya harus berkarya apa, Pak? Terserah apa yang ada diri kamu, jiwa kamu pernah memberontak, saya pingin ini, tidak bisa. Jadi ini adalah ekspresi. Jadi gimana saya pingin lepas dari satu masalah, bagaimana gitu. Jadi inilah salah satu ide ajuran dari beliau, dan inilah tangkapan saya untuk patungnya. Ini patung potret diri saya sendiri. Nah deh. Sementara ini adalah dari batu onik dengan judul adalah Dialog. Ini juga pernah saya pamerkan tahun 97, dan saat itu juga Sultan Hamengkubuwono X pernah berdialog sama saya. Ini judulnya apa? Di saat tahun 97 saat itu kita masih negara kita sering bertengkar gini. Saya membuat ini sebelum itu. Jadi apa maksudnya dialog? Itu ditanya saya menjawab, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, apapun yang akan kita laksanakan nanti harus didialogkan dulu. Jadi harus kita musyawarahkan. Inilah jadinya patung. Saya tidak melihat yang lain tapi kecuali orang berduduk. Nah ini lain nih. Ini patung ini adalah patung diri saya sendiri. Karena saya dari SMP suka melamun. Jadi bulan puasa pun bahkan ibu saya bilang, kamu sakit? Enggak, saya bilang. Tapi rasanya kalau saya habis makan, mungkin berbuka, habis taraweh, saya siapkan diri saya 1 jam bahkan 2 jam untuk melamun. Ini aneh, orang bilang aneh. Tapi kalau sekarang banyak mengatakan, ya termasuk guru saya, ini jawabannya nyeleneh. Ini wesel belum datang. Bukan itu, tapi arti yang sesungguhnya, bagaimana saya menghadapi dunia ini, apa yang akan saya lakukan esok hari. Jadi dengan bermenung, saya akan dapat solusi sesudah itu. Tapi berbeda saya dengan merenung orang lain. Tapi orang lain saya malah dilarang bermenung seperti ini. Di saat kita bermenung ini kan, ini raga kita di sini pikiran kita tuh melayang kemana-mana. Bahkan raga kita nanti bisa diisi yang lain. Tapi saya bilang, saya bermenung ini malah mencari inspirasi. Dan satu kepuasan bagi saya, sesudah bermenung saya punya ide yang lain. Nah, ini sangat bersejarah bagi saya. Ini kalau tidak salah ini semester 4, kalau tidak salah semester 5 yang bermenang. Guru saya Pak Sabtoto juga. Gitu. Sementara kita semua dicoba. Ini adalah batu yang paling keras. Ini juga judulnya juga dialog. Juga ini dialog 1 ini. Bagaimana bahan sekeras apapun orang patung harus mencoba. Nah, itu. Jadi ini karya saya, desain saya yang juga saya pamerkan, dan baru kali ini pameran pertama di Jakarta. Ketika kepala Galnas berbicara, Galnas ini, Jakarta ini sama dengan tempat wisudanya orang, wisudanya seniman. Jadi untuk orang pameran di Galnas ini bukan semua orang bisa pameran. Jadi mungkin diseleksi, bukan mungkin, itu akan diseleksi. Dan untuk tahun ini, tahun yang akan datang, itu sudah ada seleksi-seleksi. Jadi begitu sudah selesai pameran di Galnas, berarti dia sudah selesai wisuda. Itu kata Pak Pustanto yang ketua Galnas. Jadi kalau nanti kita pameran di mana-mana, Jogja, Bandung, Padang sama Sulawesi, kalau belum di Galnas itu belum di wisuda. Ini nanti kita tanyakan Pak Pustanto. Ya.
Ini Pak Dirman ini saya garap ketika pandemi pertama. Jadi ketika di saat pandemi pertama itu semua kena apa namanya penyakit. Ada yang COVID lah sini, oh ini lah sini. Nah, tapi saya berkarya. Tapi ketika saya berkarya Pansar Sudirman itu, saya sendiri di belakang, saya membayangkan nanti nih bisa jadi monumen, bisa sebagai karya pribadi. Ini saya kerjakan selama 3 bulan, mau ke 4 bulan, tiba-tiba ada yang menginginkan, yaitu staf dari Pak Menhan, Pak Prabowo, Pak Yusman, kita butuh patung Sudirman. Saya usulkan Sudirman yang utuh itu, tapi beliau malah minta yang separuh badan. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman yang lain, saya lah misalnya sama yang lain. Sekarang apa bedanya karya pribadi yang dikoleksi oleh kementerian dengan karya, apa dia menjadi otomatis menjadi karya proyek? Kan tentu enggak. Nah, ini salah satu. Ini karya pribadi, karena kalau karya itu nanti untuk apa kantor dan peran, ini tidak akan saya bikin seperti ini. Karena ini karya pribadi, tiba-tiba kementerian senang. Jadi ini koleksi pertama adalah Kemenhan, dari Menhan Pak Prabowo. Ini ada di kantor beliau dari pintu masuk. Harapan kita pameran ini semoga pertama adalah negeri kita terlepas dari ancaman-ancaman COVID, ekonomi berjalan kembali, sehingga teman-teman yang baik itu yang berkesenian langsung seperti wayang, nyanyi, dan kita seni rupa mudah-mudahan berjalan seperti apa adanya. Harapan kita semoga pemerintah juga memperhatikan kita, karena apa yang kita buat itu adalah bukan untuk diri kita sendiri. Yang kita buat ini juga ada kepentingan untuk negara. Seperti yang saya pamerkan, bagaimanapun hiruk pikuknya kita sekarang Indonesia, namun sejarah tidak boleh dilupakan. Itu yang ada saya.
dengan resmi saya nyatakan dibuka.